Hai everyone, ketemu lagi dengan aku Amanda. Tahu nggak sih, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bunyi loh. Baik saat berbicara maupun bernyanyi, para penyanyi memiliki suara yang khas dan berbeda-beda, disebabkan pita suara manusia menghasilkan nada yang berbeda. Penyanyi yang menyanyi dengan nada rendah seperti Ariel Noah dan Iwan Fals, serta penyanyi dengan nada tinggi seperti Gita Gutawa dan penyanyi lawas alas pun Asap Malaysia. Rindu, serindu. Pita suara kita dapat menghasilkan berbagai macam bunyi. Tapi tahukah kamu bagaimana bunyi dari pita suara kita bisa sampai ke telinga kita? Pasti kalian pada bingung kan? Oleh karena itu, kita bahas. Kalian pernah kepikiran gak sih saat HP kita diatur pakai mode getar, tidak pakai nada dering, terus ada notifikasi nih yang masuk. Selain bergetar, pasti handphone kita berbunyi kayak dert. Tapi kenapa ya ada bunyi, padahal kan HP kita cuma bergetar, tidak berdering. Nah, bunyi tadi sebenarnya dihasilkan dari getaran HP kita. Getaran HP kita mengganggu atau menggetarkan udara di sekitar kita, sehingga getaran di udara merambat sampai ke telinga kita. Ya, bunyi adalah getaran yang merambat. Karena getaran yang merambat merupakan definisi dari gelombang, maka bisa dikatakan bunyi adalah gelombang. Nah, teman-teman, berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getarannya, sehingga menghasilkan bukit dan lembah. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal. Terus, bagaimana dong dengan gelombang bunyi? Gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Gelombang ini merambat sejajar dengan arah getarannya, sehingga memiliki rapatan dan renggang. Gelombang bunyi memiliki 4 syarat untuk bisa didengar, yaitu harus ada sumber bunyi yang terjangkau oleh telinga pendengar, rentang frekuensi bunyi yang bisa diterima oleh pendengar, dan medium untuk merambatnya bunyi. Makanya dalam berkomunikasi, astronot di luar angkasa menggunakan radio yang tidak memerlukan medium karena di sana tidak ada udara. Ingat, bunyi perlu medium. Nada adalah bunyi yang teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada bergantung pada besar frekuensi bunyi. Semakin sering udara bergetar, semakin besar frekuensi bunyinya, sehingga semakin tinggi pula nadanya. Berdasarkan frekuensi bunyi yang kita dengar sehari-hari, memiliki rentang frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini disebut audiosonik, sedangkan bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Anjing dan kucing kamu bisa mendengar bunyi ini loh. Untuk frekuensi di atas 20.000 Hz, bunyinya disebut ultrasonik. Lumba-lumba dan kelelawar adalah hewan yang bisa mendengar bunyi tersebut. Dalam 1 detik 50 Hz, artinya dalam 1 detik terdapat 50 buah gelombang bunyi. Besar frekuensi bunyi dapat dicari dengan cepat rambat bunyi dibagi dengan panjang gelombang bunyi, atau kita bisa mengingatnya dengan si ketam, yang artinya frekuensi sama dengan kecepatan dibagi lambda.